Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya yang kemarin ya, jadi saya mau menjelaskan tentang SPSS, jadi software SPSS. Nah, ini bisa teman-teman gunain untuk analisis di tugas besar. Jadi misalkan untuk statistika deskriptifnya, untuk korelasinya, untuk regresi linearnya boleh menggunakan SPSS atau boleh teman-teman mix dengan Excel atau software lainnya teman-teman bisa seperti R, Python, dan lain sebagainya bebas. Jadi intinya di tugas besar itu ada rumus manualnya dan ada juga hasil perhitungan software. Untuk tahu apakah hasil perhitungan manual teman-teman ini sudah sesuai ataukah tidak. Seperti itu. Nah, kemudian yang pertama itu adalah kita lihat dulu datanya ya. Misalkan ini. Sebentar, saya share screen. Nah, ini kan SPSS-nya ya setelah teman-teman buka itu kelihatan panel seperti ini. Kemudian di sini saya punya data. Jadi ini ceritanya X-nya ada dua. Jadi ceritanya adalah analisis regresi berganda. Namun nanti interpretasinya insya Allah akan sama dengan analisis regresi linear biasa. Jadi misalkan saya punya variabel X. Ini ada angka 1, 2, 2, 3, 3. Jadi ini di input manual biasa. Atau teman-teman bisa langsung kopas dari Excel. Kayak gitu. Ya, sebentar ada yang salah. 4, 4. Empatnya 3 kali. Begitu. Kemudian ini 5, 6, 5, 5, 3. Saya nggak kelihatan. Sebentar ya. Tinggal ditulis saja. 5, 6, 5. Kemudian 302, 2,99, 3,25. Oke, sebentar ada yang salah. Saya cek dulu ya. Kurang satu. Yang ini 3,63. Nah,
Terus ini kan masih data view ya. Jadi data view itu bagaimana bentuknya datanya. Nah, kemudian variable view ini kita bisa ganti. Misalkan di name ini adalah diganti X1, name ini ganti X2, ini adalah Y. Tipe datanya kan numerik semua ya, karena skalanya kuantitatif. Nah, desimalnya ini bisa teman-teman kurangin. Misalkan yang X1, X2 ini kan bilangan bulat, gak ada desimalnya. Berarti nol angka di belakang koma kan? Berarti ya udah. Nah, terus jadinya desimalnya nol, kemudian Y ini itu adalah ada komanya, berarti dua angka di belakang koma ya sudah berarti benar dua. Nah, kemudian ke values ini misalkan datanya teman-teman itu ordinal atau nominal. Jadi misalkan datanya itu skalanya kualitatif, itu bisa dimasukkan di sini. Misalkan nol itu SD, kemudian di chat diklik add. Nah, jadi nanti data yang nol itu otomatis hasilnya itu akan SD, SMP kayak gitu. Misalkan gini, kita klik data view lagi. Misalkan di sini saya punya data 0101 misalkan ya, nanti saya hapus. Nah, itu adalah pendidikan misalkan. Kemudian desimalnya kan nol ya. Nah, di sini saya tulis value-nya misalkan nol itu SD. Add. Satu itu adalah SMP misalkan. Add. Nah, kemudian oke. Nah, di sini nanti tadi kan datanya kan 0101 ya. Jadinya auto keganti. Kalau nol itu dia SD, satu itu dia SMP. Jadi kayak gitu. Jadi untuk data kualitatif seperti itu. Nah, kemudian di sini measure ini scale karena dia skalanya kuantitatif. Kalau misalkan pendidikan apa? Ordinal kan berarti diklik ordinal. Seperti itu. Jadi disesuaikan. Ya. Nah, kemudian nah, untuk statistika deskriptifnya, teman-teman bisa pakai analyze, deskriptif statistik ini, bisa pakai yang explore, bisa pakai yang deskriptif biasa. Sekarang deskriptif biasa ya, kita klik semuanya ini, klik, thread, option. Nah, ini teman-teman bisa klik bebas. Misalkan teman-teman pengen hasil min, sum, variansnya atau range-nya atau apapun itu bisa klik continue, kemudian klik OK, nanti dia akan muncul semuanya. X1 itu range-nya berapa, nilai maksimumnya berapa, minimumnya biasa, sumnya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, variansnya berapa, itu akan muncul langsung. Bisa juga teman-teman klik analyze, descriptive statistik, explore. Ini juga tinggal dimasukin semuanya, klik statistik. Oke, kemudian plotsnya ini misalkan teman-teman mau cek apakah data itu berdistribusi normal juga bisa pakai ini. Klik normality plot with test. Nah, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Ada minimum, maksimum, interkuartil pun juga lebih lengkap kalau yang di explore ini. Nah, ini kan ada box plotnya juga, normality plot, kayak gitu. Jadi lebih lengkap juga kalau yang di explore, oke? Seperti itu. Terus ini ada stem and leaf. Ini tes normality, bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks. Kayak gitu. Nah, bedanya apa? Kalau Shapiro-Wilks itu digunakan untuk ketika datanya itu kalau nggak salah, kalau Shapiro-Wilks itu kurang dari 50. Sih. Kalau kalau pakai Kolmogorov Smirnov ini kalau misalkan datanya lebih dari 50, kalau Shapiro Wilks itu kalau misalkan data teman-teman itu kurang dari 50. Kalau signifikansi itu adalah p value kalau dia kurang dari 0,05
berarti datanya tidak normal. Jadi kalau lebih dari 0,05 berarti datanya normal, seperti itu. Nah, kemudian itu sudah statistika deskriptifnya sudah seperti itu. Berarti sekarang kita lanjut ke korelasi. Jadi kita klik analyze, correlate, bivariate. Bivariate itu kalau dua. Misalkan X1 dengan Y, X2 dengan Y, kayak gitu. Jadi ada dua variabel yang dilakukan korelasi, dicari tahu hubungannya. Kita analyze, correlate, bivariate, kita klik, kemudian kita masukkan variabel yang ingin kita tahu korelasinya. Misalkan X1 dengan Y. Berarti kita masukkan X1, kita masukkan Y. Nah, kemudian di sini, nah kemudian di sini ada dua, ada tiga kan, ada Pearson, Kendall-Stahl, dan Spearman. Nah, Pearson ini digunakan kalau misalkan data kalian itu normal. Kalau Spearman ini data kalian tidak mengharuskan data kalian itu normal. Jadi karena kita nggak cek kenormalitasan data dulu, jadinya kita pakai Spearman saja. Jadi kita klik, jadi yang Spearman ini kita nggak perlu menggunakan asumsi distribusi normalitas di situ gitu. Jadi kita pakai yang Spearman aja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya nilainya ya. Jadi kalau misal ini adalah kan pengujian normalitas. Ingat ya waktu itu yang kita belajar uji normalitas pakai uji T, uji terus dibandingkan dengan T-tabel kayak gitu kan. Nah, kalau di sini, di SPSS ini, kita lihat dari nilai signifikansinya. Signifikansi ini adalah p-value-nya. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan p-value-nya ini kan p-value antar X1 dan X2 kan 0,13 ya. Ini kan sama ya 0,13. Nah, itu berarti dia signifikan atau ada korelasi antara variabel X1 dengan Y. Jadi seperti ini teman-teman. Sebentar saya bukakan yang tentang uji korelasi. Jadi pada uji korelasi yang ini, kalau kemarin kita lihatnya dari sebentar dari T-tabel, ya yang ini dari T-tabel ini, itu kan daerah penolakannya adalah tolak H0 apabila nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, ya. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T-tabel. Nah, itu juga bisa dilihat dari nilai p-value-nya atau nilai signifikansi yang ada pada SPSS ini. Jadi ketika nilai signifikansi atau p-value-nya kurang dari alfa, alfanya kan 0,05 ya, maka data dikatakan maka terjadi tolak H0. Jadi tolak H0 itu ketika p-value kurang dari alfa atau T hitung lebih besar dari T tabel, seperti itu. Nah, karena terjadi p-value-nya tadi kurang dari alfa, berarti tolak H0, maka kan yang dipakai H1-nya kan, berarti terdapat hubungan antara variabel X1 dan Y. Seperti itu. Oke?
Nah, kemudian setelah itu kita lihat karena berpengaruh ada hubungan berarti kita lihat seberapa besar sih korelasinya. Nah, itu dilihat dari rumus koefisien correlation ini. Jadi ini R-nya. Jadi koefisien correlation yang 0,544 ini adalah korelasinya. Nilai korelasi antara X1 dan Y begitu. Oke, sampai sini dulu untuk korelasi dan statistika deskriptif. Setelah itu saya akan jelaskan tentang asumsi, regresi, dan sampai regresinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Cah. Kenapa, Cah?